Oke guys, kita akan lanjutkan pelajaran kita ya. Kita akan menentukan berapa besarnya beban maksimum ya, beban aksial tekan maksimum yang dapat dipikul oleh sebuah kolom sebelum dia mengalami instabilitas karena tekuk ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau dia sebuah kolom mengalami menerima beban tekan aksial, dia akan mengalami perpindahan seperti ini, perpindahan lateral. Nah, kalau beban ini tambah gede, tambah besar, perpindahannya juga akan tambah besar. Ya, jadi perpindahan yang terlalu besar akan membuat kolom ini mengalami ketidakstabilan. Oke, nah ada satu bapak, Leonhard Euler, ini yang berjasa sekali menurunkan formula untuk menetapkan berapa besarnya beban kritis, beban maksimum yang dapat dipikul oleh sebuah kolom sebelum dia mengalami tekuk. Ya, oke. Tapi Pak Leonhard ini dia menetapkan beberapa asumsi, yaitu ketika dia menurunkan formula ini, ya, dia menggunakan kolom yang ujung-ujungnya sendi. Dan jarak ini disebut L. Ya, atau L itu dikatakan panjang kolom kalau ujung-ujungnya sendi. Ya, atau L adalah jarak dari dua titik yang bersifat sebagai sendi. Sendi momennya 0. Oke, itu yang Pak Leonhard lakukan. Ya, dikerjakan beban P dengan juga satu asumsi, kolom ini lurus sempurna, perfectly straight. Materialnya homogen dari ujung ke ujung, persis sama. Geometrinya, ukuran bentuk penampangnya juga persis sama, uniform cross section. Lalu beban dikerjakan persis di sumbunya, jadi tidak ada eksentrisitas. Materialnya linear elastis. Lalu juga kolom itu akan mengalami tekuk hanya pada satu bidang saja, ya, dengan deformasi lateral yang kecil. Oke, itu beberapa asumsi yang ini yang Pak Euler lakukan. Ketika diberi beban ini, dia pasti akan mengalami perubahan bentuk. Oke, kalau saya free body diagram di sini, ya, yang kita punya apa? Ini P. Ya, P-nya di sini. Ya, ini semula posisinya di sini. Tetapi karena ini ada perpindahan. Perpindahannya sebesar Y, misalnya V atau Y. Ini P. P-nya menjadi tidak satu garis kerja lagi. P-nya tidak satu garis kerja. Tetapi P-nya tidak satu garis kerja. Ada Y. Nah, adanya perpindahan deformasi lateral ini membuat di dalam kolom kita ini tidak hanya ada gaya normal, tetapi juga ada momen, ya, sebesar P kali Y. Ada momen sebesar P kali Y. Nah, ketika ini perubahannya, P-nya diperbesar, Y-nya tambah besar, momennya tambah gede, ya. Oke, dari sini jadi kita kemarin belajar EI turunan kedua dari Y terhadap X kuadrat adalah M. Nah, di sini M-nya adalah P kali Y. EI. Nah, ini. Dan ini merupakan persamaan diferensial yang kalian sudah pelajari. Ya, ini persamaan diferensial yang kalian sudah pelajari. Dan dari sana juga kalian bisa mendapatkan solusinya dari persamaan diferensial seperti ini. Tentunya ada konstantanya, C1, C2, dan seterusnya. Kita bisa temukan nilai dan konstanta tersebut dengan memperhatikan boundary condition-nya, kondisi batasnya. Nah, dari solusi itu, Pak Leonhard Euler akhirnya menentukan P critical itu sebesar N kuadrat P kuadrat
EI dibagi L kuadrat. Di mana N-nya itu bilangan bulat, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya, ketika N sama dengan 1, P kritikalnya menjadi P kuadrat EI per L kuadrat. Ketika N-nya 2, ini P kritikal menjadi 2 kuadrat 4 kalinya. Ya, nah sekarang begini. Ketika besarnya beban sebesar P kuadrat EI per L kuadrat. P kuadrat EI per L kuadrat, ya, beban diperbesar sedikit, dia sudah mengalami tekuk. Artinya kolom ini akan runtuh, gagal, ya, sudah mengalami keruntuhan. Pertanyaannya, bisa enggak kita kerjakan beban yang besarnya 4 kali beban yang membuat dia sudah mengalami tekuk? Nggak bisa. Ya, ini teoritis secara matematis, ya, tetapi di realitanya ini tidak mungkin terjadi. Nah, jadi solusinya trivial, akhirnya P kritis menurut Pak Euler, ya, untuk kolom adalah sebesar P critical sebesar P kuadrat EI per L kuadrat. Ingat L itu ini. Ingat L itu ini. Nah, tadi kita sudah pelajari ketika L-nya tambah panjang, beban yang dapat dipikul kecil atau berbanding terbalik. Benar toh? Ketika L-nya tambah besar, P kritikal tambah kecil. Ya, dan relasi ini merupakan relasi hiperbol. Relasi ini merupakan relasi hiperbol. Kalau ini P, ini L, gambar saya seperti ini. Hiperbol. Ya, L-nya tambah besar, P-nya tambah kecil. L tambah besar, P tambah kecil. Tetapi ingat, ya, tetapi ingat, yang ini di statika, kalau ini P, ya, ini sigma, ya, sigma P per A maksimum tidak boleh lebih besar dari sigma Y. Tidak mungkin lebih besar dari sigma Y. Karena apa? Ketika tegangannya atau materialnya sudah mengalami leleh atau sigma Y, balok ini, kolom ini sudah mengalami keruntuhan. Ya, oke. Atau P maksimum adalah A kali sigma Y atau PY. Ya, ini maksimum di sini. Ya, jadi tidak mungkin ini tambah gede sampai tidak terhingga, tidak mungkin terjadi. Jadi ini hanya mungkin terjadi batasnya sampai di sini ketika P sama dengan PY. Ini batas maksimumnya. Nah, kita bisa bedakan. Berarti ada 2 jenis kolom ini. Ini ketika apa? Yang menjadi P maksimum adalah P kritis. Ya, P kritis yang P kuadrat EI per L kuadrat. Ini P maksimumnya adalah PY A kali sigma Y. Nah, ini disebut kolom panjang atau kolom langsing atau slender. Ya, kolom langsing atau slender atau long kolom. Yang ini disebut short kolom atau kolom pendek, atau kadang disebut juga stocky kolom. Kolom pendek, ya, L-nya kecil, tidak terjadi tekuk pada kolom pendek. Dia gagal karena dia leleh. Sedangkan di sini tegangannya masih kecil, tetapi dia mengalami instabilitas. Ini disebut kolom panjang atau langsing. Mode of failure, kegagalannya diakibatkan oleh buckling atau tekuk. Yang ini yielding atau leleh. Iya. Jadi kolom pendek, short kolom, dia tidak mengalami tekuk. Kegagalannya justru karena leleh. Kolom panjang dia mengalami
tekuk. Nah, oke. Sampai di sini saya pikir bisa diterima, ya. Ini di catatan, di slide ada penjelasan yang cukup lengkap, demikian juga tentunya di textbook. Nah, sekarang kalau ini kedua sisi saya bagi A. Oh, sorry, saya tadi lupa. Ya. Ya. Ini L tambah besar, P-nya tambah kecil. Ya, seperti yang tadi kita demokan. Nah, ini yang perlu dicatat. I adalah selalu I minimum. Ya, karena dia tekuk hanya akan terhadap ini tegak lurus sumbu yang memberikan momen inersia paling kecil. Sumbu yang memberikan inersia paling kecil, dia akan tekuknya begini. Tegak lurus sumbu ini. Ini menjadi sumbu netralnya toh. Kalau seperti ini, sisi ini tertarik, sisi ini tertekan, ini jadi sumbu netralnya, ya. Oke. Nah, kalau kedua sisi kita bagi dengan A, apa yang terjadi? Kedua sisi kita bagi dengan A, P dibagi A, sigma. I dibagi A. Ingat, I dibagi A. Saya tidak tahu I dibagi A, tetapi kalau akar ini adalah R. Jari-jari inersia, ya, atau I dibagi A adalah jari-jari inersia kuadrat I kecil atau R kecil. Ya, kita bisa tulis P kuadrat E dibagi, nah ini saya tulis begini, L kuadrat dibagi R kuadrat, atau L dibagi R kuadrat. Nah, kita definisikan L per R ini sebagai lambda. Lambda adalah slenderness ratio atau faktor kelangsingan. Faktor kelangsingan, slenderness ratio. Jadi kita punya sigma critical P kuadrat E dibagi lambda kuadrat. Nah, ini sama dengan ini disebut sebagai formula Euler formula. Ya, ini untuk menentukan beban P kritis, ini untuk menentukan tegangan kritis. Sama kalau di gambar, ini relasinya merupakan hiperbol. Ini merupakan hiperbol. Ya, ini sigma, ini lambda. Kalau di gambar, ini merupakan hiperbol. Lambda makin besar, sigmanya makin kecil. Atau lambdanya makin kecil, angka kelangsingannya makin kecil, sigmanya tambah gede. Tapi ingat, sigma tidak mungkin menjadi tidak terbatas. Sigma ada batasannya. Sigma paling besar adalah sigma Y ketika dia leleh. Itu paling besar. Ya, oke. Seperti tadi kita akhirnya yang ini tidak pernah terjadi. Karena sebelum ini terjadi sudah leleh dulu. Seluruh penampangnya sudah mengalami leleh. Oke, sekarang ini jadi kita ada dua jenis atau dua pola. Yang ini yang terjadi adalah tekuk, buckling. Yang ini yang terjadi adalah leleh atau yielding. Nah, ini terjadi pada kolom langsing, slender. Ini terjadi pada kolom pendek atau short atau stocky. Oke, saya berhenti sampai di sini. Ya, saya berhenti sampai di sini. Di bagian keempat kita akan belajar mengevaluasi ya, kemampuan sebuah kolom dalam memikul beban aksial.